Oke, pada video kali ini kita akan bahas tuntas soal-soal matematika yang biasanya keluar pada USM TIS. Jadi bagi yang kamu siap-siap untuk mengikuti ujian USM TIS tahun 2021, silahkan disimak video kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah matrik. Dalam video ini sudah ada ringkasan materi lengkap. Jika kamu sudah lupa materinya, silahkan dicatat dari video ini. Dan juga akan ada pembahasan soal USM. Baik itu adalah soal aslinya yang dari tahun-tahun lalu, kemudian soal teoremi yang diadakan oleh USM TIS itu sendiri, dan juga soal prediksi. Nah, mari kita mulai dari ringkasan materi. Nah, matrik itu adalah suatu susunan angka yang terdiri dari baris dan kolom yang dibatasi oleh kurung. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Yang pertama ini adalah matrik dengan ordo 2x2, sedangkan kalau yang ini 3x3. Nah, kemudian transpos matrik, yaitu mengubah posisi elemen matrik dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Nah, contohnya seperti ini, kalau ada matrik A, B, C, D, maka A transpos seperti ini. AB ke bawah jadinya B-nya kemudian CD. Nah, kalau seandainya tadi AB itu mendatar, sekarang menjadi tegak. Nah, kalau seandainya matriknya seperti ini, AB, CD, EF, maka A transposnya adalah AB-nya ke bawah, CD, EF, seperti ini. Nah, jadi kamu mengubah posisi elemen matrik dari kolom menjadi baris. Kemudian operasi aljabar matrik. Yang pertama itu yang sering keluar adalah penjumlahan atau pengurangan. Caranya simpel saja, kamu cukup menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak dan ordo matriknya harus sama. Nah, misalnya ini adalah matrik yang ukurannya sama, yaitu sama-sama 2x2. Kalau seandainya matrik A kita tambah dengan matrik B, berarti kita menambahkan elemen yang seletak. Contohnya A1 dengan B11 ini. Kemudian A12 dengan B12, dan seterusnya. Begitupun juga pengurangan. Nah, kalau A dikurang B, kamu tinggal mengurangkan elemen yang seletak. A11 dikurang B11, A12 dikurang B12, dan seterusnya. Nah, lanjut ke operasi perkalian antar matrik. Nah, perkalian antar matrik ini adalah sebenarnya penjumlahan dari hasil perkalian baris dengan kolom yang bersesuaian. Nah, coba ke contoh ya. Ini misalnya A, matrik A adalah ABCD dan matrik B MNOP. Nah, kalau kita mau mengalikan A dikali B, maka itu adalah perkalian yang mendatar ini dengan yang tegak. Nah, A dikali M ditambah dengan B dikali O. Kemudian kita lanjut ke kolom berikutnya, berarti A dikali N ditambah B dikali P. Kalau masih ada, kita lanjutkan proses seperti yang pertama tadi. Kemudian kita lanjut ke baris yang kedua, C dikali M ditambah D dikali O, kemudian C dikali N ditambah D dikali P, dan selanjutnya kalau masih ada. Nah, kalau dalam perkalian matrik, kamu itu harus hati-hati, karena prosesnya sering menjebak. Nah, lanjut ke matrik identitas perkalian. Nah, matrik identitas perkalian itu biasanya disimbolkan dengan I. Nah, apabila I dikalikan dengan matrik A, maka hasilnya akan tetap A. Nah, I itu biasanya adalah 1001 kalau ordonya 2x2. Sedangkan kalau ordonya 3x3 seperti ini. 100, 010, 001. Nah, lanjut ke determinan matrik. Nah, untuk matrik 2x2, nah bentuknya kan matrik A sama dengan ABCD, maka determinannya itu adalah AD dikurang BC. Nah, jadi diagonal AD dikurang dengan perkalian diagonal BC. Nah, kemudian untuk determinan matrik 3x3 itu caranya agak beda. Nah, kamu harus mengcopy dulu atau menuliskan kembali dua kolom pertama. Nah, misalnya seperti ini. Maka kamu copy dulu AB, DE, sama GH. Kemudian kamu lakukan perkalian silang seperti ini. Sehingga jadinya determinan A sama dengan AEI ditambah BFG ditambah CDH. Dikurang dengan yang sebaliknya. GEC ditambah HFA ditambah IDB. Nah, itulah matrik untuk 3x3. Nah, kita lanjut ke inverse matrik. Di sini kita akan mempelajari untuk ordo yang 2x2 saja. Untuk matrik A, A, B, C, D, maka A inverse-nya adalah ini. 1 per AD dikurang BC dikali dengan si A dan si D ini kamu tukar tempatnya.
Sedangkan B dan C itu kamu ubah tandanya. Kalau awalnya negatif, itu berartinya menjadi positif. Kalau positif, jadinya negatif. Oke, lanjut ke persamaan matriks. Kalau seandainya ada persamaan matriks AX sama dengan B, dan kamu mau mencari X, maka untuk mencari X sama dengan A inverse B. Sedangkan kalau seandainya XA sama dengan B, maka untuk mencari X adalah B dikali A inverse. Nah, lanjut ke beberapa sifat dan rumus cepat matriks. Nah, kamu harus ingat bahwa determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Nah, begitu juga untuk pengurangan, determinan A dikurang B itu tidak sama dengan pengurangan dari determinan A dengan determinan B. Tetapi, kalau untuk perkalian, determinan A dikali B itu bisa kita jadikan determinan A dikali determinan B. Artinya, kamu cari saja dulu determinan A, lalu cari determinan B, kemudian kamu kalikan. Nah, sifat ini sering digunakan sebagai rumus cepat dalam menyelesaikan soal UTBK ataupun soal USMT. Nah, determinan A transpose itu sama saja dengan determinan A. Kemudian untuk determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Nah, jadi kamu tidak harus mencari A inverse-nya. Kalau seandainya ditanya determinannya, cukup kamu cari 1 per determinan A. Nah, lanjut kalau untuk determinan K dikali A, ini ada suatu angka K, maka rumusnya menjadi K pangkat N dikali determinan A, di mana N itu adalah ordo. Kalau 2 kali 2 berarti N-nya 2, kalau 3 kali 3 berarti N-nya 3. Nah, A inverse diinverskan itu akan kembali menjadi A. Nah, kemudian A dikali dengan A inverse itu hasilnya adalah identitas. Tadi identitas adalah 1001. Nah, kemudian A dikali B inverse itu jadinya adalah B inverse dikali A inverse. Nah, jadi posisi B dan A-nya juga dibalik. Nah, kalau ada 3 buah perkalian matriks A dikali B dikali C inverse, maka itu akan menjadi C inverse dikali B inverse dikali A inverse. Nah, kemudian hal yang harus kamu ingat adalah matriks singular. Nah, matriks singular ini adalah matriks yang tidak memiliki inverse. Syaratnya adalah kalau seandainya matriks itu singular, maka determinan A-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan bahas soal USMT tahun 2014-2015 nomor 11 pada tahun itu. Nah, jika A sama dengan X, 3, X dikurang 1, 2X ditambah 1, dan determinannya adalah 27. Jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah. Nah, ingat bahwa determinan matriks itu untuk yang 2 kali 2 rumusnya adalah AD dikurang BC. Oke, di sini diketahui bahwa determinan A itu sama dengan 27. Nah, berarti sesuai dengan rumus AD dikurang BC. Berarti X dikali dengan 2X ditambah 1 dikurang dengan 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 27. Kalau kita kalikan didapat 2x kuadrat ditambah x dikurang 3x ditambah 3 dikurang 27 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan didapat 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 22 sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat. Coba kita bagi 2 dulu biar mudah. Berarti x kuadrat dikurang x dikurang 11 sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya nilai x, berarti kita harus tahu faktornya berapa. Tapi sepertinya ini tidak bisa difaktorkan, karena yang ditanya jumlah, berarti kita bisa mengingat rumus ini, jumlah akar kuadrat, yaitu x1 ditambah x2, rumusnya adalah min b per a. Nah, berarti di sini a-nya adalah 1, b-nya adalah min 1, c-nya adalah min 11. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Yaitunya min dari negatif 1 per 1. Jadi jawabannya adalah 1. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Jika A inverse sama dengan negatif 5, 3, 2, negatif 1, dan B adalah 2, 4, 3, 5, maka nilai dari determinan 1/2 A B transpose adalah. Nah, di sini kita perlu ingat bahwa determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kemudian determinan K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Kemudian determinan A dikali B itu bisa kita cari dari perkalian determinan A dikali determinan B. Nah, kemudian determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Nah, di sini soal kita adalah determinan dari setengah dikali A dikali B transpose.
Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi setengah pangkat 2, karena ordonya 2 kali 2 ya. Kemudian dikali dengan determinan A, dikali dengan determinan B transpos. Nah, ini jadinya 1/4 dikali determinan A, dikali dengan determinan B transpos itu akan sama dengan determinan B. Nah, kita pakai sifat yang terakhir ini. Nah, karena di sini kita punya A inverse, berarti kita bisa menggunakan rumus determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, berarti AD dikurang BC ya. Berarti negatif 5 dikali negatif 1 dikurang dengan 2 dikali 3. Sama dengan 1 per det A. Nah, berarti ini 5 dikurang 6 sama dengan 1 per det A. Nah, ini hasilnya adalah min 1 sama dengan 1 per det A. Sehingga kalau kita kali silang, dapatnya adalah det A sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita cari untuk determinan B. Determinan B berarti dari matriks B, 2 dikali 5 dikurang 4 dikali 3. Sama dengan 10 dikurang 12, hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau udah dapat, berarti langsung kita cari ke sini. Jadinya 1/4 dikali det A-nya adalah negatif 1 dan det B-nya adalah negatif 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2. Nah, jadi hasilnya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini ada suatu operasi matriks yang ada di ruas kiri dan di ruas kanan dan dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, pertanyaannya adalah nilai dari P ditambah 2Q ditambah 3R adalah. Ini soal USM tahun 2014 nomor 13. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lakukan operasinya. 8P dikurang P hasilnya adalah 7P. 4 dikurang negatif 6 hasilnya adalah 10. Kemudian 16Q dikurang 2Q hasilnya 14Q. Kemudian 9R dikurang 5R itu 4R. Kemudian kita sama dengankan dengan yang ruas kanan. Ini adalah suatu perkalian. Mari kita kalikan. 1 dikali R itu R ditambah dengan 2 dikali 3R, yaitunya 6R. Kemudian 1 dikali P ditambah dengan 2 dikali 2P. Jadinya P ditambah 4P. Lalu negatif 2 dikali R ditambah 3 dikali 3R. Jadinya negatif 2R ditambah 9R. Kemudian negatif 2P ditambah 6P. Nah, kita lanjutkan. 7P, 10, 14Q, 4R itu sama dengan 7R, 5P, 7R, dan 4P. Nah, karena di sini tandanya sama dengan, berarti kita tinggal menyamadengankan kedua ruas. Nah, kita mulai dari yang ada angka, yaitunya 10 sama dengan 5P. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 2. Kemudian kita bisa dapatkan R dari 7P yang sama dengan 7R. Berarti ini boleh kita sederhanakan 7-nya sehingga dapat P sama dengan R. Karena P-nya sama dengan 2, R-nya berarti juga 2. Nah, kemudian kita cari Q. Nah, Q itu bisa dari 14Q yang sama dengan 7R. Nah, berarti 14Q sama dengan 7 dikali 2. 14Q sama dengan 14, berarti Q sama dengan 1. Nah, karena sudah kita ketahui P, Q, dan R-nya, berarti tinggal kita cari pertanyaan akhirnya. P ditambah 2Q ditambah 3R sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Hasilnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 4. Jika diketahui matriks A 47, 49, dan D adalah determinan dari A inverse, maka nilai dari 2D. Oke, di sini kita harus ingat bahwa determinan dari A inverse sama dengan 1 per det A. Nah, karena katanya D sama dengan determinan A inverse, berarti ini bisa kita cari dari 1 per determinan A. Sama dengan 1 per AD, 4 dikali 9 dikurang BC. 7 dikali 4 sama dengan 1 per 36 dikurang 28 sama dengan 1 per 8.
Nah, karena yang ditanya adalah 2D, berarti 2 dikali 1/8. Hasilnya adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah B. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Diketahui matriks A 4, negatif 1, 2, 1. Jika matriks A dikurang KI adalah matriks singular, maka nilai K yang memenuhi adalah. Nah, kita perlu ingat bahwa matriks singular artinya adalah determinannya sama dengan 0. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu matriks A dikurang KI. Berarti 4, negatif 1, 2, 1 itu dikurang dengan K dan dikali dengan matriks I, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, sehingga ini jadinya 4, negatif 1, 2, 1 dikurang dengan K, 0, 0, K. Nah, jadi ini K-nya kita kalikan ke dalam 1/1. Kemudian di sini kita kurangkan, berarti kita dapatkan 4 dikurang K, negatif 1, kemudian 2, kemudian 1 dikurang K. Nah, karena dikatakan bahwa ini adalah matriks singular, berarti determinannya sama dengan 0. Jadi kita cari AD dikurang BC-nya sama dengan 0. Berarti 4 dikurang K, dikali dengan 1 dikurang K, dikurang dengan negatif 1 dikali 2 sama dengan 0. Kita kalikan 4 dikurang 4K dikurang K ditambah K kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Ini jadinya K kuadrat dikurang 5K ditambah 6 ya, sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat berarti kita faktorkan. Faktornya adalah K dikurang 3 dikali K dikurang 2 sama dengan 0. Jadi K-nya sama dengan 3 dan K-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Diketahui matriks A 3, 1, 2X dan B 7Y min X1 dan C negatif 1, 2, 5, 1. Jika 2A dikurang B sama dengan C, maka nilai X dikali Y adalah. Nah, di sini katanya 2A dikurang B sama dengan C. Berarti kita tinggal membuat matriksnya seperti itu. Berarti 2 dikali 3, 1, 2X dikurang dengan matriks B yaitu 7Y min X1 sama dengan C-nya adalah negatif 1, 2, 5, 1. Kemudian ini kita kalikan 2-nya 1/1 ke dalam sehingga menjadi 6, 2, 4, 2X dikurang dengan 7Y min X1 sama dengan min 1, 2, 5, 1. Nah, kemudian ini kita kurangkan, hasilnya adalah min 1, 2 dikurang Y, 4 ditambah X, 2X dikurang 1. Ini sama dengan min 1, 2, 5, 1. Kemudian kita tinggal menyamakan kedua ruasnya saja. Di sini kita bisa lihat bahwa 4 ditambah X itu sama dengan 5, sehingga kita dapatkan X sama dengan 5 dikurang 4, sehingga X sama dengan 1. Kemudian untuk yang Y, 2 dikurang Y itu sama dengan 2, berarti min Y sama dengan 0, sehingga dapat Y-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaan akhirnya adalah X dikali Y sama dengan 1 dikali 0, hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 0. Lanjut ke soal nomor 7. Matriks 3 kali 3 ini, A12, 21A, A-34 tidak memiliki inverse. Untuk nilai A, bilangan bulatnya yang adalah. Nah, kita ingat bahwa matriks tidak punya inverse itu sama dengan matriks singular, artinya determinannya sama dengan 0. Nah, karena ini matriksnya 3 kali 3, berarti kita tuliskan dulu matriksnya. A12, 21A, A negatif 3, 4. Nah, kemudian kita salin 2 kolom pertama. Berarti ini A1, 21, A negatif 3. Maka untuk determinannya adalah kita kalikan ini. A dikali 1 dikali 4 hasilnya 4A. Ditambah dengan 1 dikali A dikali A hasilnya A kuadrat. Ditambah dengan 2 dikali 2 dikali min 3 hasilnya adalah negatif 12. Kemudian dikurang dengan perkalian arah sebaliknya. A dikali 1 dikali 2 itu adalah 2A. Kemudian min 3 dikali A hasilnya adalah
negatif 3A kuadrat. Kemudian 4 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 8. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu sehingga kita dapatkan A kuadrat ditambah 4A dikurang 12 dikurang 2A ditambah 3A kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan ini dapatnya adalah 4A kuadrat. 4A dikurang 2A hasilnya adalah 2A. Negatif 12 dikurang 8 hasilnya negatif 20 sama dengan 0. Nah, ini boleh kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Hasilnya 2A kuadrat ditambah A dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, ini hasilnya adalah negatif 20. Dan kalau ditambah hasilnya adalah 1. Nah, berarti itu faktornya adalah 2A ditambah 5 dikali dengan 2A dikurang 4. Nah, jangan lupa dibagi dengan 2. Yang bisa dibagi 2 adalah 2A dikurang 4. Sehingga faktornya 2A ditambah 5 dikali dengan A dikurang 2. Jadi hasilnya adalah A sama dengan min 5 per 2 dan A sama dengan 2. Nah, karena yang ditanyanya adalah A bilangan bulat, maka jawabannya adalah A yang sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 8. Ini masih soal USMT tahun 2017, nomor 22. Nah, jika diketahui A 2011, B 1211, dan C 24, 2X ditambah 2Y, jika A dikali B sama dengan C, maka nilai X dikurang Y adalah. Nah, berarti di sini katanya A dikali B sama dengan C. Berarti kita tinggal mengalikan matriks A, yaitu 2011 dikali dengan matriks 1211 sama dengan 24, 2X, X ditambah 2Y. Nah, kita kalikan ini, berarti 2 dikali 1 hasilnya adalah 2 ditambah 0, kemudian 4 ditambah 0. Yang ini 1 ditambah 1, yang ini 2 ditambah 1. Sama dengan 24, 2X, X ditambah 2Y. Nah, hasilnya adalah 2, 4, 2, 3 sama dengan 24, 2X, X ditambah 2Y. Nah, karena ini mereka sudah sama dengan, berarti tinggal kita cari nilainya. Di sini katanya 2 sama dengan 2X, berarti bisa kita pastikan X-nya adalah 1. Kemudian dari yang ini kita dapatkan 3 sama dengan X ditambah 2Y. Nah, berarti 3 sama dengan 1 ditambah 2Y. Kalau kita pindah ruaskan, 2 sama dengan 2Y, kita dapatkan Y sama dengan 1. Sehingga X dikurang Y sama dengan 1 dikurang 1, sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ini adalah soal asli dari tryout resmi USMT tahun 2021. Nah, diketahui matriks P 1, 2, 1, 3 dan 2P inverse sama dengan XY min ZZ, maka nilai X dikurang Y adalah. Nah, pertama mari kita cari P inverse. Nah, ingat bahwa inverse matriks itu rumusnya adalah 1 per AD dikurang BC dikali dengan antara D dan A itu tukar tempat, B dan C itu tukar tanda. Nah, berarti 1 per determinannya adalah 1 dikali 3 dikurang 2 dikali 1 dikali dengan 1 dan 3-nya pindah tempat, 2 dan 1-nya itu tukar tanda. Nah, sama dengan 1 per, ini 3 dikurang 2 hasilnya 1 dikali dengan 3 min 2 min 1, 1. Nah, 1 per 1 itu hasilnya 1, berarti tidak pengaruh ya kalau dikali ke dalam. Sehingga kita dapatkan P inverse sama dengan 3 min 2 min 1, 1. Nah, katanya 2P inverse sama dengan XY min Z, Z. Nah, berarti di sini 2 dikali 3 min 2 min 1, 1 sama dengan XY min Z dan Z. Nah, berarti kita kalikan ke dalam dulu 2-nya. Sehingga kita dapat 6 min 4 min 2, 2. Sama dengan X, Y, min Z,
Z. Nah, di sini kita langsung dapat nilai X-nya sama dengan 6 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Nah, jadi X dikurang Y sama dengan 6 dikurang negatif 4. Itu hasilnya adalah 10. Nah, jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 10, ini masih soal hasil tryout resmi dari USM tahun 2012. Jika diketahui P merupakan persamaan garis yang dinyatakan dengan determinan A sama dengan 0, dengan A-nya 1, 1, 2, X, Y 1, 2, 1, 3. Persamaan garis yang sejajar dengan P dan melalui titik 2,1 adalah. Nah, di sini kita harus ingat bahwa gradien garis itu bisa kita cari dengan M sama dengan min A per B. Kemudian dua garis sejajar syaratnya adalah M1 sama dengan M2 ya, ini maksudnya. M1 sama dengan M2. Kemudian persamaan garis dengan M dan suatu titik, rumusnya adalah Y dikurangi 1 sama dengan M, X dikurang X1. Nah, pertama kita cari dulu determinan A sama dengan 0. Karena dia 3 kali 3, berarti kita ingat caranya adalah salin dulu matriknya, kemudian kita copy dua kolom pertamanya nanti. Nah, disinilah letak dua kolom pertamanya. Nah, kemudian kita cari determinannya, kita kalikan ini, 1 dikali Y dikali 3, hasilnya 3Y, 1 dikali 1 dikali 2, hasilnya adalah 2, 2 dikali X dikali 1 itu 2X. Kemudian kita kurangkan dengan perkalian sebaliknya, 2 dikali Y dikali 2, 4Y, 1 dikali 1 dikali 1 itu adalah 1, kemudian 3 dikali X dikali 1 itu hasilnya adalah 3X. Nah, ini katanya sama dengan 0 ya determinannya. Nah, ini kita sederhanakan, 3Y dikurang 4Y itu min Y. Kemudian 2 dikurang 1 hasilnya 1. 2X dikurang 3X hasilnya adalah min X sama dengan 0. Nah, ini boleh kita bagi dengan min 1 dan kita susun sehingga dapatnya adalah X ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi X ditambah Y dikurang 1 itu adalah garis P. Nah, kemudian kita bisa cari M dari garis P, rumusnya adalah min A per B sama dengan min 1 per 1. Jadi, min 1. Nah, kemudian kata soal, carilah persamaan garis yang sejajar dengan P. Artinya, M-nya akan sama dengan MP, yaitu min 1 juga. Dan katanya dia melalui titik 2,1, berarti ini X1 dan Y1. Kemudian persamaan garisnya kita gunakan rumus yang Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Berarti Y dikurang 1 sama dengan min 1 dikali dengan X dikurang 2. Y dikurang 1 sama dengan min X ditambah 2. Kalau kita pindah ruaskan, didapat X ditambah Y dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 0. X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, inilah hasil persamaan garis yang diminta. Jadi, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Diketahui A 1021 dan B 0112, determinan dari A dikurang B dikali determinan A ditambah B adalah. Nah, di sini ingat bahwa determinan A ditambah B itu tidak bisa kita cari satu-satu, karena dia tidak sama dengan det A ditambah det B, begitu juga dengan yang kurang. Tetapi kita bisa menggunakan yang perkaliannya. Nah, berarti kita cari dulu yang kurang dan juga yang tambahnya, nanti baru kita kali. Nah, langsung saja kita cari A dikurang B, berarti 1 dikurang 0 hasilnya adalah 1, 0 dikurang 1 min 1, 2 dikurang 1 itu 1, 1 dikurang 2 min 1. Nah, kemudian kita cari A ditambah B-nya. Nah, berarti 1 ditambah 0 itu 1, 0 ditambah 1 itu 1, berarti 2 ditambah 1, 3, 1 ditambah 2 juga 3. Nah, karena pertanyaannya adalah determinan A dikurang B dikali A ditambah B, berarti itu bisa kita cari dengan determinan A dikurang B dikali dengan determinan A ditambah B. Nah, berarti di sini kita cari satu persatu. Determinan A dikurang B, berarti 1 dikali min 1 dikurang dengan min 1 dikali 1.
dikali dengan determinan A ditambah B, berarti 1 dikali 3 dikurang 1 dikali 3. Nah, ini hasilnya adalah min 1 dikurang min 1 dikali dengan 3 dikurang 3. Nah, ini hasilnya 0 dikali 0. Jawaban akhirnya adalah 0, yaitu A. Nah, itu adalah soal prediksi USM tahun 2021 ya. Lanjut ke soal nomor 12. Diketahui matrik B 2, negatif 1, min 3, 2, dan C, negatif 7, 2, 0, 4. Jika matrik A berukuran 2 kali 2 dan memenuhi persamaan A pangkat 3 ditambah B sama dengan C, maka determinan dari 3A inverse adalah. Oke, pertama kita cari dulu matrik A-nya dari persamaan A pangkat 3 ditambah B sama dengan C. Sehingga A pangkat 3 itu sama dengan C dikurang B. Nah, di sini kita langsung saja dapatkan hasilnya. Negatif 7 dikurang 2 hasilnya negatif 9. 2 dikurang negatif 1 hasilnya 3. 0 dikurang negatif 3 hasilnya 3. Kemudian 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Nah, jadi ini adalah matrik A pangkat 3. Nah, karena ini pertanyaannya ke determinan, berarti kita bisa dapatkan determinan A pangkat 3 terlebih dahulu. Itu secara biasa kita cari negatif 9 dikali 2 dikurang 3 dikali 3. Sama dengan negatif 18 dikurang 9, yaitunya min 27. Itu adalah determinan A pangkat 3. Nah, berarti determinan A-nya adalah akar 3 dari negatif 27, sama dengan negatif 3. Nah, jadi determinan A-nya adalah negatif 3. Pertanyaannya adalah determinan dari 3 dikali A inverse. Berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 2 dikali determinan A inverse. Sedangkan determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Sehingga 3 pangkat 2 yaitunya 9 dikali dengan 1 per determinan A. 9 dikali 1 per negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke prediksi selanjutnya nomor 13. Jika matrik A berukuran 2 kali 2 dan matrik B adalah negatif 3, 5, negatif 1, 2, C, 4, 5, 2, 3. Jika A memenuhi persamaan B dikali A sama dengan C, maka determinan dari 2A inverse adalah. Nah, di sini kita tidak perlu mencari B dikali A sama dengan C, tetapi kita gunakan saja persamaan ini dengan memberikan determinan di masing-masing ruas. Nah, sehingga ini bisa kita dapatkan determinan B dikali determinan A sama dengan determinan C. Kenapa seperti ini? Karena pertanyaan soalnya menuju kata-kata determinan. Jadi tidak perlu kita cari matriknya siapa. Nah, dari sini berarti tinggal kita cari determinan B. Berarti negatif 3 dikali 2 dikurang 5 dikali negatif 1. Dikali dengan determinan A sama dengan determinan C, yaitunya 4 dikali 3 dikurang 5 dikali 2. Ini hasilnya negatif 6 ditambah 5 dikali dengan determinan A sama dengan 12 dikurang 10. Ini min 1 dikali determinan A sama dengan 2, sehingga kita dapatkan determinan A sama dengan negatif 2. Nah, pertanyaannya adalah determinan dari 2 dikali A inverse. Nah, berarti ini bisa menjadi 2 pangkat 2 karena dia ordonya 2 kali 2 dikali dengan determinan A inverse. Nah, sama dengan 4. Determinan inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, determinan A-nya sudah kita ketahui, yaitu 1 per min 2. Sehingga hasilnya adalah 4 dibagi min 2 sama dengan negatif 2. Jadi jawaban prediksi nomor 13 ini adalah A. Lanjut ke soal prediksi terakhir nomor 14. Jika A sama dengan 2, 3, min 1, 1 dan B memiliki inverse, sehingga AB inverse diinversekan adalah 1, min 1, 3, 0. Maka matrik B adalah. Oke, di sini kita boleh ubah dulu. AB inverse yang diinversekan itu sama dengan B inverse yang diinversekan dikali dengan A inverse. Atau B dikali A inverse.
Nah, jadi bentuk yang ini bisa menjadi BA inverse sama dengan 1 min 1, 3, 0. Nah, karena kita ditanya untuk mencari matriks B, berarti di sini kita harus menghilangkan A inverse. Cara menghilangkan A inverse-nya adalah, agar ini menjadi matriks identitas, maka di sini kita kali dengan A di depan A inverse. Berarti di sini juga kita kali dengan A. Sehingga ini habis menjadi B saja. Sehingga B sama dengan 1 min 1, 3, 0 dikali dengan A, yaitunya 2, 3, min 1, 1. Berarti kita tinggal mencari perkaliannya saja lagi. 1 dikali 2, 2, min 1 dikali min 1, 1. Berarti 2 ditambah 1. Kemudian 3 ditambah min 1. Kemudian 6 ditambah 0. Lalu 9 ditambah 0. Hasilnya adalah 3, 2, 6, 9. Nah, jadi kalau kita sesuaikan dengan optionnya adalah B. Nah, sekian video kali ini. Semoga materi dan pembahasan soal seleksi matematika untuk TIS tentang matriks ini bisa membantu kamu dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk TIS. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena akan ada pembahasan materi lainnya. Selamat belajar, semoga berhasil.